bertemu kembali. Kita akan masuk dalam materi yang pertama, yaitu Building Learning Commitment. Materi ini diberikan di awal proses kedeklatan karena tujuan dari materi ini adalah menjelaskan tentang komunikasi yang harmonis, membangun rasa kebersamaan, melakukan komitmen belajar, dan melakukan pencairan kelas. Dan di dalam materi ini juga nanti kita akan membentuk perangkat kelas. Nah, kami berharap setelah mengikuti pembelajaran BLC ini, diharapkan peserta mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan dapat merumuskan komitmen belajar yang dibangun atas kesepakatan bersama dan dipatuhi selama proses diklat berlangsung. Pada materi ini kita akan belajar bagaimana kita mengenal diri sendiri dan juga mengenal orang lain. Kemudian menjalin komunikasi yang harmoni, membangun rasa kebersamaan, membuat kontrak pembelajaran, melaksanakan komitmen-komitmen pembelajaran. Seperti tadi saya sampaikan, pokok bahasan dalam materi ini seperti tadi, tujuan dari pembelajaran yaitu mengenal diri sendiri dan orang lain, menjalin komunikasi yang harmonis, membangun rasa kebersamaan dan percaya, membuat kontrak pembelajaran, melaksanakan komitmen pembelajaran. Komitmen itu adalah janji atau kesanggupan yang pasti untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi dalam BLC biasanya kita memiliki kesepakatan-kesepakatan apa yang harus dan akan kita lakukan sepanjang diklat ini berlangsung, tetapi kita juga akan berkomitmen tentang hal-hal yang tidak akan kita lakukan sepanjang kediklatan ini berlangsung. Nah, Building Learning Commitment ini merupakan pembinaan komitmen belajar, upaya untuk menciptakan suasana belajar atau suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan berdasarkan norma atau nilai yang disepakati atau diinginkan bersama. Nah, lalu bagaimana dengan komitmen kita? Karena kita melaksanakan diklat ini kan jarak jauh secara virtual. Nah, tidak masalah Bapak Ibu. Kita nanti dalam Zoom meeting, dalam chatting kelas, kita juga akan menyepakati, misalnya kapan dimulai Zoom meeting, lalu Bapak Ibu harus menyiapkan diri dan sebagainya. Dalam kegiatan ini Bapak Ibu, dalam BLC ini, nanti kita akan belajar sebenarnya saya ini siapa sih, mengenal diri sendiri. Memang ini akan lebih mudah dilakukan kalau diklat ini dilaksanakan secara regional atau di wilayah tempat kerja, kita bisa bertemu satu dengan yang lain. Tetapi bagaimana dengan diklat jarak jauh semacam ini? Bagaimana kita bisa mengenal? Nah, nanti dalam Zoom meeting Bapak Ibu, kita akan bertemu dengan banyak orang, sekalipun kita tidak tatap muka secara langsung, tetapi kita akan menemukan hal-hal baru, kita akan belajar banyak hal. Kita bisa mengenal orang lain melalui karakter-karakter mereka, meskipun kita hanya melihat melalui mungkin HP atau laptop yang Bapak Ibu pergunakan untuk mengikuti diklat jarak jauh ini. Mengenal orang lain adalah memahami apa sih yang diinginkan dan tidak diinginkan oleh orang lain. Saya yakin Bapak Ibu juga memiliki hal-hal seperti itu. Ada yang Bapak Ibu sukai dan ada yang Bapak Ibu tidak sukai. Nah, ini nanti kita akan belajar Bapak Ibu. Misalnya dalam diskusi Zoom meeting, kadang-kadang ada teman yang mendominasi. Nah, kita harus tenggang rasa Bapak Ibu, harus bertoleransi. Ada kesempatan-kesempatan di mana kita bisa berbicara, tetapi ada kesempatan di mana kita harus mendengarkan pendapat orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan komunikasi yang harmonis, ya. Jadi nanti dalam komunikasi yang harmonis ini kita juga akan belajar tentang unsur-unsur komunikasi. Siapa sih sumber komunikasi itu? Siapa yang menyampaikan? Lalu siapa yang menerima? Apa pesannya? Pesan itu disampaikan melalui media atau secara langsung.
Kemudian apa efek dari pesan itu setelah disampaikan? Lalu bagaimana umpan balik? Ada respon nggak dari Bapak Ibu terhadap pesan yang disampaikan tadi? Kemudian komunikasi yang harmonis adalah hal awal terciptanya suasana belajar yang harmonis. Jadi begini Bapak Ibu, Burden Learning Commitment ini diharapkan menjadi komunikasi efektif bagi Bapak Ibu sepanjang mengikuti kedeklatan ini. Kita bisa membangun kebersamaan melalui diskusi, team building, sikap positif. Jadi maksudnya kita tidak negatif thinking, karena sikap yang positif terhadap orang lain itu bukan hanya bermanfaat dalam kedeklatan, tetapi juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Bisa meningkatkan imun Bapak Ibu kalau kita selalu berpikir positif tentang orang lain. Ya, kemudian kita punya komitmen, ya, ada janji yang kita sanggupi, dan janji itu kita buat sendiri, bukan orang lain. Akan terasa aneh kan kalau kita membuat perjanjian, tetapi kita sendiri yang melanggar perjanjian itu. Oleh karena itu dalam pembelajaran orang dewasa, komitmen itu kita buat sendiri, kemudian kita sepakati dan kita laksanakan. Bapak Ibu, karena ini bukan diklat reguler atau diklat tatap muka, tetapi ini diklat jarak jauh, jadi kita tidak bisa menuliskan hal-hal positif, norma positif dan negatif yang kita sepakat, tetapi kita bisa sampaikan, ya, hal-hal apa nanti dalam Zoom meeting Bapak Ibu bisa menyampaikan kesepakatan apa sih yang akan kita lakukan dalam kegiatan ini. Barangkali itu Bapak Ibu pengantar saya dalam materi ini. Nanti ini akan